itu atau lingkungan itu atau tempat itu sangatlah mempengaruhi kehidupanmu. Dalam Markus 2 ayat 3 dan 4, di mana ada seorang lumpuh dari kecil, sakit sudah sangat lama, tetapi dia memiliki teman, dia memiliki keluarga, dia memiliki sahabat yang peduli dengan penyakitnya. Yesus sampai di Kapernaum atau di kampung mereka. Mereka mendengar tentang Yesus yang mampu untuk mengadakan mujizat. Mereka tidak egois, nak. Orang sehat itu tidak egois. Mereka tidak langsung berlari-lari. Walaupun itu hanya beberapa orang saja. 4 orang mungkin dari antara 1000 atau satu kampung itu. Yang tidak berlari mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya menginginkan, saya mau lihat Yesus, ayah yang membangkitkan orang mati. Tidak. Mereka tidak menjadi orang egois. Tetapi ketika mereka hendak bertemu dengan Yesus, mereka lihat akan temannya yang sedang terbaring. Tetapi mereka juga tahu bahwa ketika mereka membawa teman ini bukanlah hal yang mudah. Kalian ada siswa bilang begini, saya bantu guru loh bu. Hah? Apa yang kamu bantu nak? Saya bawa Infokus, saya bawa laptopnya. Disuruh atau inisiatifmu sendiri? Disuruh, itu bukan membantu. Bukan. Tapi karena disuruh, belum tentu kamu suka pada saat kamu disuruh. Belum tentu kamu senang ketika kami menyuruh kalian. Tentu itu adalah kerelaan dari dirimu, dari hatimu, inisiatifmu, tanpa orang lain melihat, tanpa orang lain memuji kamu. Kamu mengatakan, sini saya bantu, apa yang dapat saya bantu, apa yang dapat saya berikan, dan lain sebagainya. Sahabat atau teman-teman atau keluarga yang sekampung dengan orang lumpuh tadi, ketika mereka tahu bahwa Yesus ada di kampung mereka dan sudah pasti banyak sekali orang yang datang ke sana, mereka juga pengen melihat Yesus, pengen. Mereka juga ingin duduk di depan Yesus seperti ini, pengen. Mereka juga ingin didoakan oleh Yesus, pengen. Mereka juga ingin diberkati oleh Yesus, pengen. Mereka juga ingin disembuhkan dari berbagai macam penyakit, pengen. Mereka juga ingin bebas dari kemiskinan, pengen. Mereka juga ingin kaya, pengen. Mereka juga ingin pintar. Iya, semua pasti mereka ingin. Tetapi dia lihat lagi, ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan, ada orang yang sangat membutuhkan Yesus, ada orang yang sangat membutuhkan kesembuhan, dan itu sudah bertahun-tahun dialaminya. Melihat orang seperti ini kan segini aja ramai, kita udah malas jalan. Ketika lewat permisi, kalian itu kan sudah nggak enak. Apalagi karena ada di sini kalau di sembako nih, kalau ibu bilang habis ibadah yang paling depan akan mendapat sembako atau uang yang paling besar. Saya yakin sudah dibuktikan kan waktu itu. Yang paling terakhir keluar dari tempat ibadah ini dapat duit. Benar, tak ada keluar. Menunggu siapa yang paling terakhir. Tapi kalau tidak ada iming-iming, sekarang itu udah mau lari yang di belakang. Jangankan yang di belakang, yang di sini pun dengan berbagai macam alasan, panas, dan lain sebagainya. Anak-anak ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keempat orang yang menggotong tahu ya, memandu, mengangkat, membawa orang lumpuh itu, terus slide-nya. Membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, mereka melihat tidak mungkin lagi masuk dari jalan ini. Tidak mungkin lagi mereka masuk dari pintu. Manusia sudah begitu berdesak-desakan Yoas. Manusia sudah begitu dorong-mendorong, karena siapa yang mau di depan? Siapa yang duluan diajak bicara oleh Yesus? Siapa yang mau duluan melihat, oh ini loh pembuat mujizat itu, oh ini loh yang menyembuhkan orang itu. Mereka berlomba-lomba. Ketika mereka melihat itu, mereka tidak putus asa. Udahlah orang lumpuh ya, kami udah bawa depan pintu aja udah. Kalau Yesus lihat kamu ya udah. Tidak seperti itu nak. Inilah yang namanya circle yang baik. Dia melakukan sesuatu tidak tanggung-tanggung, tidak menghitung. Aku sudah nyapu kok aku lagi ambil air untuk ngepel. Saya kan udah nyapu bu, saya kan udah pegang skop. Katanya pegang skop doang kerja. Pegang skop dianggap itu sudah kerja. Buang sampah, jangankan itu, berdoa. Doa nah, minggu lalu kan sudah aku bu. 2 minggu yang lalu sudah aku bu. Berdoa loh. Berdoa. Bukan ngangkat berat, alat berat.
Dan saya mungkin paling jarang nyuruh siswa di SMP 10 untuk beli makanan ke kantin. Kenapa saya tidak suruh? Saya nggak punya uang. Ya kan? Karena saya nggak punya uang, makanya saya nggak pernah jajan. Kalian hari-hari jajan, jajan, jajan. Orang kaya semua. Hanya saya yang miskin dalam hal uang. Buktinya 20.000, 15.000, 10.000. Saya 1.000 pun tak ada. Makanya banyak berkatku di sini. Kenapa banyak? Nanti teman yang lain, Bu Ida ada makanan, Bu Ida ada makanan, Bu Ida ini makanan. Dapat berkat. Kenapa? Karena tujuan saya bukan kantin. Tujuan saya bukan untuk jajan. Tujuan saya adalah bertemu dengan kalian walaupun kadang-kala menyebalkan. Contoh yang paling menyebalkan, di jam pertama gurunya udah mempersiapkan diri malam nggak tidur hanya untuk membuat PowerPoint bagaimana caranya supaya kalian itu matanya bisa terbuka dengan berbagai macam bentuk permainan. Tiba-tiba adalah yang terlambat hanya pasang kipas. Minggu lalu kelas berapa? 87 saya tidak ngajar. Benar ya? 89, 87. 87 ya kan? Mana 87? Coba angkat kaki. Iya, saya tidak ngajar selama 3 jam. Antar kipas di atas. Hanya untuk mencolokkan kipas itu begitu susah. Tapi bilangnya panas. Coba. Ngomong panas, duduk di situ, kipas ada 2 yang lebih besar daripada badannya, untuk mencolokkan itu aja tangan ini begitu sulit. Coba kalian pikir. Padahal itu untuk diri kalian sendiri. Tetapi karena di situ ada 7, 8, 10 orang menunggu satu dengan yang lain. Dan 10-10-nya tidak ada yang mau mengerjakan dengan berbagai macam alasan. Kenapa kamu tidak hidupkan kipasnya? Iya Bu. Kenapa kalian? Itu Bu. Kenapa itu? Ini Bu. Untuk diri kalian loh, bukan untuk saya. Akhirnya selama 3 jam kipas tidak boleh hidup. Begini-begini. Sama seperti sekarang di sini. 4 orang itu ketika mereka melihat berkerumunan orang begitu banyak, mereka tidak menyerah, mereka tidak menyalahkan, mereka tidak bilang, aduh, percumalah kita bawa orang ini, lihatlah manusia. Pasti akan bilang, kan 4 orang, gara-gara kau sih, tadi mandinya lama banget, pakai ini mula segala macam, jadinya nggak bisa masuk kan, nggak bisa begini kan, nggak bisa begini kan, kok aku lagi? Kok aku yang disalahkan? Dia lah. Datang lagi keempat ini bolak-balik. Kalau mereka itu adalah manusia-manusia egois, sudah dibanting itu yang lumpuh itu. Tetapi tidak, fokus mereka bukan kepada diri. Sekali lagi, ada tisu nggak Bu Sen? Ketika mereka sudah berada di tempat, mereka mikir, gimana caranya? Kita sudah nyampe loh di sini, orang bilang sudah kepalang tanggung. Kalau sudah mandi harus basah total. Kalau sudah main hujan harus benar-benar sampai berenang di banjir. Istilahnya seperti itu. Keempat orang itu mencari jalan. Lewat pintu tidak mungkin. Lewat jendela juga tidak mungkin. Karena orang yang dibawa terlentang. Karena tidak ada kursi roda pada zaman itu. Lalu mereka berpikir dan sepakat. Dengar. Berpikir dan sepakat merusak rumah orang. Rumah siapa yang dirusak? Rumah yang didatangi oleh Yesus. Mereka bongkar atap rumahnya. Mereka buka atap itu dan mereka turunkan orang lumpuh ini persis di depan Yesus. Satu hal yang menarik adalah bahwa orang banyak dan yang punya rumah itu tidak marah. Kalau kalian sudah mulai gelisah, kita panjangkan sampai jam 9 ya. Kita anggap aja ini belajar bersama semuanya agama Kristen. Mengurangi keributan di dalam kelas. Jika orang lumpuh itu diturunkan persis di depan Yesus, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Engkau telah disembuhkan. Yesus tidak punya waktu untuk memarah. Hei, kenapa engkau mengganggu saya sedang berbicara? Kenapa engkau mengganggu saya sedang duduk bersama dengan orang-orang ini? Kalian itu tidak penting. Tidak ada sopan santun dan lain sebagainya. Yesus tidak punya waktu. Tetapi Yesus hanya melihat hati dari keempat orang tersebut. 4 orang yang memiliki hati atau 6 atau 10 orang yang memiliki hati yang sama, kerinduan yang sama, keinginan yang sama, iman yang sama. Bagaimana sahabat, saudara, teman mereka itu bisa seperti mereka berlari? Tidak seperti kita nak. Teman-temanmu yang sehat aja kamu bully di sekolah. Ya kan? Yang agak-agak lembek dibulinya minta ampun. Lingkunganmu di mana sekarang? Engkau berteman dengan siapa?
Apakah teman-temanmu yang ketawa ketiwi, yang ketika kamu bilang begini, kan anak SMP ini ketika Bramnito, ibu puji-puji di pantai, setelah itu cabut sekolah. Aduh, ibu bilang berubah, anak baik di pantai, 100 orang mendengar. Sampai di SMP 10 cabut, gimana lah. Biasanya kalau orang udah dipuji itu semangat 45. Menjadi orang yang lebih baik. Sedih saya mendengarnya itu. Bramnito lagi mungkin orang yang baik. Kok Bramnito yang ibu puji, kami loh bu, gak pernah cabut. Gak pernah absen, gak pernah terlambat, belajar di budi pekerti, di agama, di kelas, selalu terdepan. Kenapa nama kami ini tidak pernah disebut? Kenapa orang-orang yang selalu cabut, Bramnito, Bramtama, Yowas, dan ante-antenya? Kok ibu terus itu ingat? Kok saya yang melayani, kata Yehuda, gak pernah ibu sebutkan. Kok saya yang rajin bawa Alkitab, kok gak pernah disebutkan. Kok saya begini gak pernah disebutkan. Kenapa Purek melulu dicari sama ibu ini? Kenapa bu? Kenapa Rafael tidur ditegur? Sementara saya mendengar tidak mendapatkan apa-apa. Kebalik kan? Orang baik tidak pernah mendapatkan pujian. Orang yang tidak baik dipuji, tetapi tetap menyakiti hati. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, siapa temanmu sekarang? Coba perhatikan. Teman yang bersama dengan engkau itu membuatmu lebih baik atau membuatmu lebih buruk. Di rumah engkau dilarang, jangan merokok ya nak. Ingat paru-parumu ya nak. Engkau masih kecil. Kau satu-satunya harapan bapak mama. Kalau engkau nggak ada, hancurlah masa depan orang tua. Iya pak, baik bener. Lembut. Bahkan meneteskan air mata palsu untuk menjawab di depan orang tua. Apalagi tahun baru kemarin. Tetapi setelah itu keluar, kawannya bilang, Nicis, satu mulut pula tuh. Rokok. Itu kan yang paling simpel ya. Satu mulut. Satu rokok bareng-bareng. Berawal dari situ, mulai, dan yang lain-lain. Ada yang merokok tadi pagi sebelum ke sekolah, sekarang periksa. Teman yang di sebelahmu yang sedang senyum denganmu. Coba, kiri kanan lihat dulu. Iya, lihat dulu temanmu. Kamu nggak usah lihat ibu aja, nak. Nanti miring. Coba. Yes, Alvina, lihat dulu teman kalian yang lain. Lihat. Itu pengaruh baik gak? Oh, ketahuan kan kalian berdua? Tidak saling melihat? Karena kalian sudah tahu bahwa sama-sama. Sama-sama baik. Lagi, teman yang ada bersamamu, yang kamu bilang itu adalah baik, perhatikan baik-baik. Kebaikan apa yang sudah dibuat? Oke, mulai silakan ribut. Tadi ibu bilang sampai jam berapa? Ya, ributlah dulu. Ributlah, kan itu sama dengan belajar. Udah perhatikan temannya? Sudah? Pengaruh baik atau buruk? Carilah teman. Seperti orang lumpuh itu dibawa oleh temannya, sehingga orang lumpuh itu sembuh. Kita memiliki teman bukan teman yang egois, bukan teman yang mementingkan diri sendiri, bukan teman yang merusakmu, tetapi teman yang bertumbuh bersama-sama, berkembang bersama-sama, maju bersama-sama, hidup bersama-sama untuk hal yang lebih baik lagi. Kita berdoa.